Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bagaimana bayimu? Apakah mereka sudah mati? Tapi akan lebih baik jika kamu juga ikut mati. Sepertinya di tangan tidak akan mempan. Bagaimana jika di sini? Jangan, aku mohon, jangan sakiti anak-anakku. Raka, teriak Riana tiba-tiba dan langsung membuka matanya. Nafasnya langsung memburu dengan begitu hebat, air matanya semakin deras mengaliri wajahnya, dan jangan lupakan tangannya yang langsung mencengkram erat perut datarnya. "Nak, are you okay?" tanya Grace langsung bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Riana. Tak hanya Grace, kini Audi pun juga ikut menghampiri Riana, menatap sahabatnya dengan penuh rasa kekhawatiran. "Kalian berdua jawab gue," kata Riana, langsung menatap kedua sahabatnya dengan begitu intens. "Ada hubungan apa gue sama Raka?" Dek. Seketika itu juga, Grace dan Audi langsung terdiam dan saling menatap satu sama lain. Keduanya bingung apakah mereka harus jujur atau tidak. Bukan tidak mau jujur, hanya saja mereka takut jika mengambil keputusan yang salah. Mereka tahu jika nanti kejujurannya akan membuat luka Riana kembali terbuka dan membuat wanita itu kembali mengalami depresi. "Jawab," seru Riana semakin berderai air mata. "Kenapa gue selalu menyebut nama dia? Kenapa gue selalu mimpiin dia? Kenapa?" Riana menghentikan ucapannya saat dimana kepalanya tiba-tiba kembali berdenyut dengan begitu nyeri. Bumi seolah berputar dengan begitu kencang, memejamkan matanya dengan erat. Riana langsung mencengkram sprei dan bantal di sekitarnya. Pekiknya semakin tak kuasa dan kini tangannya kembali mencengkram kepalanya sendiri. Panik dan takut itulah yang dirasakan Grace dan Audi. Mereka benar-benar ketakutan melihat Riana yang seperti menahan sakit luar biasa. "Grace, cepet hubungin Raka atau Rian sekarang," ucap Audi meminta tolong kepada Grace, sedangkan dirinya berusaha untuk menenangkan Riana. "Nak, tenang dulu, jangan terlalu dipikirkan. Rileks, Nak," ujar Audi dengan suara bergetar. "Sakit, sakit. Kenapa harus seperti ini? Gue kenapa?" tanya Riana terus meracau sambil menjambak rambutnya, hingga tak berapa lama dirinya mulai lemas dan kehilangan kesadaran. "Riana," pekik Audi semakin khawatir. Sementara itu, di tempat berbeda, Raka dan Rian baru saja menemui sang pemilik rumah yang akan ia beli. "Kalau memang tidak dijual, mengapa harus dipasang iklan?" tanya Raka, langsung menghela nafasnya dengan berat ketika ternyata ia mendapatkan informasi yang salah. "Bahkan saya sendiri tidak tahu ada yang memasang iklan tentang rumah saya," jawab sang pemilik rumah. "Maaf ya Pak, daripada rumah ini tidak diurus, terbengkalai dan merusak pemandangan, akan lebih baik jika dijual dan dijadikan tempat baru yang lebih baik agar enak dipandang," sambung Rian ikut mengeluarkan suara. "Tidak, rumah ini peninggalan, jadi saya tidak akan menjual rumah ini," ucap pemilik rumah itu dengan begitu kekeh. Saat ketiga orang itu sedang berdebat dan mencoba menegosiasi, tiba-tiba Raka dan Rian mendengar sesuatu dari arah dalam rumah. "Kak, kamu dengar sesuatu?" tanya Rian, langsung mengerutkan dahinya menatap adik ipar. "Ada yang teriak," gumam Raka pelan sambil menatap ke arah sekitar, di mana banyak rumput dan tanaman liar yang begitu tinggi-tinggi.
Jendela kaca yang hampir memenuhi dinding rumah itu membuat mereka bisa melihat keadaan di dalamnya yang sangat gelap gulita. "Pak, apakah?" ucap Rian menoleh kembali setelah melihat ke arah dalam rumah. "Hah?" Sontak kedua laki-laki itu langsung melongo saat sudah tidak menemukan keberadaan orang pemilik rumah yang sejak tadi mengobrol dengan mereka. Dret, dret, dret. Astaga, Raka dan Rian langsung terkejut saat mendengar suara getaran dan dering ponsel dari dalam sakunya. "Sumpah, lama-lama di sini jadi horor. Kita balik aja," ucap Raka segera mengajak Rian untuk pergi. "Bentar, aku angkat telepon dulu," kata Rian yang menghentikan langkah Raka untuk mengangkat telepon terlebih dulu, yang mana telepon itu dari Grace. "Halo," jawab Rian membuka suara. Halo Yan, ini Riana pingsan, kami bingung. Ini di mana? Kok bisa? Di sana ada siapa aja?" "Nggak ada siapa-siapa. Lagi di rumahku," jawab Grace semakin panik. Rian menghela nafasnya panjang, mencoba untuk tetap tenang. "Aku kesana sekarang, kamu kasih minyak angin atau apa gitu ke Riana. Bentar lagi aku sampai. Kebetulan emang aku lagi di daerah rumah kamu." "Ah, oke, cepetan," ucap Grace, lalu sambungan telepon itu segera terputus. "Riana kenapa?" tanya Raka langsung menatap Rian intens. "Dia pingsan," jawab Rian. Lalu ia kembali melanjutkan langkah kakinya ke rumah Grace. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit, kini akhirnya mobil yang dikendarai oleh Raka dan Rian sudah tiba di kediaman Grace. Tanpa basa-basi, Raka segera bergegas turun dan berlari memasuki rumah terlebih dulu. Karena dulu ia sering menjemput Riana di rumah Grace, maka dari itu ia sudah cukup hafal dengan keberadaan letak kamar dari gadis tersebut. "Brak! Anjir, pintu gue, woi!" pekik Grace begitu kesal lantaran Raka masuk langsung mendobrak pintunya. "Di mana istri gue?" tanya Raka dengan nafas yang terengah karena berlari. Ceklek, belum sempat Grace menjawab, tiba-tiba pintu kamar mandinya sudah terbuka. Seorang gadis dengan wajah basah dan rambut sedikit acak-acakan keluar dari sana. "Siapa istri lo?" tanyanya dengan mata memerah seolah menahan tangis. "Jawab, siapa istri lo, hah?" Raka hanya bisa diam. Tangannya mengepal dengan sangat erat, menahan air matanya agar tidak luruh melihat kondisi istrinya saat ini. "Nak, gue tanya, siapa istri lo? Siapa istri lo yang gak becus itu? Siapa dia? Istri yang gak bisa apa-apa. Tinggalin istri seperti itu. Jangan pernah ingat lagi," ucap Riana menahan isak tangisnya. "Sayang, siapa yang lo panggil sayang, hah?" Riana kembali menatap Raka dengan begitu tajam. "Kesayangan lo bukan di sini, Raka. Kesayangan lo di mana?" Wajah yang semula terlihat menangis kini langsung tersenyum dan sesekali tertawa. Bukan tersenyum karena bahagia, namun tersenyum karena rasa sakit yang ia rasakan sungguh nikmat tiada tara. "Kesayangan lo yang bisa ahli dalam segala hal, di mana dia sekarang?" tanya Riana sambil menghapus air matanya. "Congratulations," imbuh Riana memberi tepuk tangan kecil. Tidak tahan dengan sindiran demi sindiran yang dilontarkan oleh Riana, membuat Raka dengan cepat berjalan dan menghampiri wanita tersebut. Raka langsung memeluk Riana dengan begitu erat. Tidak peduli dengan Riana yang terus memberontak dan meraung meminta untuk dilepaskan. "Lepasin gue, jangan kurang ajar loh," seru Riana terkejut.
Maafin aku nak, aku memang banyak salah, aku suami yang tidak becus, gak peka, dan gak bisa jagain kamu, bukan hanya jaga fisik kamu, tapi aku juga gak bisa jaga perasaan kamu, maafin aku yang. Tak berbeda dari Riana yang menangis terisak, kini Raka pun juga ikut terisak tanpa peduli atau malu kepada 3 orang penonton yang masih berada di dalam kamar tersebut.